Shalom, shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu lagi dalam One Way Ministry. Pada pagi hari ini marilah kita belajar bersama Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menuntun kita di dalam perjalanannya ya. Diajarkan di sini, janganlah kamu khawatir, kata Tuhan ya. Oke, Bapa, di dalam nama Yesus kami yakin dan percaya firman-Mu ya dan amin, bekerja sesuai yang Kau firmankan, dan Kau yang mengawali dan yang mengakhiri. Tidak ada satu kuasa apapun yang sanggup melawan kuasa-Mu, dan kuasa-Mu bekerja saat ini. Ada penyembuhan, ada pemulihan, ada perubahan, ada pembaharuan, bahkan ada revival ya, kebangunan rohani bagi tiap-tiap orang yang belum mengalami revival, kebangunan rohani dalam hidupnya. Saat inilah saatnya Roh Kudus bekerja melawat mereka masing-masing pribadi, dan mereka akan cinta kepada Allah dan cinta kepada Tuhan Yesus, dan mereka selalu hidup hanya untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Kau berkati para subscriber via viewer, demikian juga XL, demikian juga YouTube dan media-media yang lain, demikian InShot video editing yang selalu saya pakai untuk mengedit video ini. Dan kami yakin dan percaya kami sudah mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu sebagai ibadah yang sejati. Dan kami terima pengajaran-Mu saat ini untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang setia di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi sesama untuk kemuliaan Allah Bapa di surga, di dalam nama Yesus melalui pertolongan Roh Kudus. Haleluya, amin. Shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo semangat, 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 semangat. Hati yang gembira, obat yang manjur ya. Di tempat saya ini, di One Way Ministry ini sudah ada ayat-ayat pendukung, ayat-ayat yang menguatkan saya, yaitu ayat-ayat pendukung seperti Matius 22 ayat 379, Zakaria 4 ayat 6. Demikian hati yang gembira adalah obat yang manjur, bersama Tuhan Yesus kita bisa. Dan di dalam One Way Ministry ini tidak ada satu kuasa apapun selain kuasa Tuhan yang bekerja atas kita. Jadi tidak ada hebat-hebatnya manusia yang sebagai hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Tidak ada yang hebat, yang super dari hamba Tuhan itu, tetapi bergantunglah kepada Tuhan. Sebetulnya begini saudara, banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai untuk mendoakan orang-orang lain dan mereka bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tetapi sebetulnya kalau kita percaya ya, firman Tuhan katakan, jikalau engkau berdoa anggaplah kamu sudah menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Tinggal istilahnya begini saudara, ayat firman Tuhan itu seperti menanam padi, menanam jagung, atau menanam pohon-pohonan, atau menabung istilahnya. Nanti pada saatnya kita akan mengambil tabungan kita itu. Jadi pada saat kita menabur padi ya toh, nanti pada saatnya nanti 3,5 bulan dia akan bisa dipanen, begitu saudara. Jadi dalam proses 3,5 bulan itu kan tidak mudah saudara. Ada proses-proses yang Tuhan kerjakan melalui penanaman padi itu ya. Harus dirapikan, terus harus dibersihin rumput-rumputnya, harus dihalau dari burung-burung, harus hama dan sebagainya gitu ya. Terus harus diberi pupuk, dan dirawat dan disemai, dan harus kita perhatikan betul-betul, dan semuanya itu Tuhan yang kerjakan gitu loh. Jadi prosesnya seperti itu saudara. Jadi kalau kita berdoa itu kita bisa cepat juga. Kalau kita menerima kayak kita membuat mie instan, nah itu cepat, cuma 5 menit sudah selesai gitu. Tetapi kalau prosesnya yang dari Tuhan bisa juga seperti menanam padi, menanam jagung ya, 3,5 bulan baru panen, atau mangga mungkin setengah tahun sekali atau 9 bulan sekali baru panen dan sebagainya. Nah, itu ada proses-proses. Tiap manusia itu memiliki proses masing-masing ya. Makanya Tuhan dikatakan di sini dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, kata firman Tuhan. Kita itu sering memikirkan hal-hal yang belum terjadi dalam kehidupan kita. Lah padahal kalau Tuhan katakan apa yang keluar dari mulutmu itu bersumber dari hati, itulah keimanan kita. Jadi kalau perkataan kita itu sering jadi manusia itu akan kelihatan. Pribadi manusia itu akan kelihatan dari apa yang ia ucapkan. Dia ini orang-orang yang mengenal Tuhan, orang-orang yang beriman kepada Tuhan, atau setengah-setengah kepada Tuhan, atau kesombongan dirinya yang muncul, itu akan kelihatan semua saudara. Nah itulah kedagingan namanya ya. Galatia 5 ayat 19. Akan selalu saya ingatkan terus ayat ini supaya kita benar-benar paham bahwa hidup kita bukan di dalam Galatia 5 ayat 19, tetapi hidup kita ada di dalam Galatia 5 ayat 22-24 ya. Makanya sejak awal channel One Way Ministry ini ada, itu adalah
intinya itu hidup di dalam roh atau hidup di dalam daging, hidup di dalam tuntunan Roh Kudus atau hidup di dalam kehendak kita pribadi sebagai manusia yang diciptakan Allah. Seharusnya kalau kita ini ciptaan Allah, kita itu harus menurut Sang Pencipta, ya saudara. Intinya seperti itu pada dasarnya. Makanya Tuhan katakan apapun masalah-masalah kita seperti yang saya utarakan tadi di atas, bahwa kita tuh ada prosesnya gitu loh. Kalau berdoa itu ada waktunya gitu. Mau cepat seperti mie instan, atau mau lambat seperti padi, atau mau lama seperti pohon-pohonan buah-buahan yang agak lama lagi prosesnya. Nah itu semua dari Tuhan. Tinggal kita akan mengerti kehendak Tuhan kalau kita berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Kita akan semakin mengerti. Contohnya begini saudara. Pada saat saya kerja di Wuling, saya akan tahu di dalamnya Wuling itu seperti apa, ya. Tapi kalau kita nggak bekerja di dalam Wuling, saya nggak ngerti. Kalau sales itu harus berapa, komisinya berapa, kemudian harus bekerja mencapai target harus gimana, kerjasama dengan timnya seperti apa, kepala cabangnya seperti apa, dan sebagainya, servisnya gimana, kalau pelayanan Wuling itu gimana, orang-orangnya, adminnya gimana, kepala bengkelnya gimana, penyedia spare part gimana, itu kita nggak akan tahu saudara. Tetapi begitu kita masuk dalam satu perusahaan Wuling, ya saya akan mengerti apa yang harus saya kerjakan di sana gitu loh. Tanggung jawab saya apa, kewajiban saya apa gitu ya, yang harus kita lakukan. Nah, demikian juga di wedangan ini saudara. Saya harus ngerjakan apa gitu. Pemasukan dari pembeli sangat positif semuanya, dan menurut saya itu luar biasa. Tuhan yang memberikan hikmat, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan ya. Itu seperti yang dulu tanda-tanda syarat kita berjalan di dalam waktunya Tuhan. Nah, itu termasuk doa-doa yang akan dijawab Tuhan, itu berjalan dalam waktunya Tuhan. Di session khotbah saya ke seri 56 saudara. Coba itu nanti dilihat lagi, diputar lagi, bahwa semua itu bisa Tuhan kerjakan. Nggak harus kita itu minta tolong kepada seseorang, aku tolong doa supaya aku sembuh. Nggak, semua itu Tuhan berikan tanggung jawab kita, keimanan kepada Tuhan itu kesembuhan juga secara pribadi. Ada memang yang kita harus didoakan oleh orang lain, minta kekuatan orang lain, tapi pada intinya iman ya, iman kita itu diberi Allah itu secara pribadi. Nah, banyaknya kita itu keliru. Orang-orang sudah beriman kepada Tuhan tapi berharapnya sama manusia. Ya, aku gak didoakan pendeta si A si B itu nanti nggak marem, nggak gini. Nah, itulah keimanan kita nggak secara pribadi di hadapan Tuhan. Padahal pada saat kita meninggal, iman kita itu bukan bergantung sama pendeta, bukan bergantung sama hamba Tuhan, bukan bergantung sama istri, anak, dan sebagainya. Semuanya tanggung jawabnya sama Tuhan. Nah inilah makanya Tuhan katakan di Filipi 4 ayat 6 ini ya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Loh, itu pribadi loh saudara, bukan kelompok, bukan apa ya, teguran Tuhan itu secara pribadi loh saudara. Jadi iman itu pribadi, memang Tuhan itu keselamatan itu pribadi tanggung jawabnya, nggak bisa rombongan, nggak bisa bareng-bareng, nggak bisa gitu loh. Makanya ayo kita benar-benar paham ini kehendak Allah ya. Hati-hati loh saudara. Saya sudah berapa minggu ini menjadi pendeta yang nangis saudara. Itu nggak tahu mata itu kayak ada air matanya, terus keluar air matanya, saya nggak ngerti. Ternyata maksud Tuhan tuh supaya kalau orang berdoa itu nggak tahu ya, otomatis memang kalau melihat jiwa-jiwa yang masih belum mengenal Tuhan, masih lihat orang-orang lingkungan kita masih banyak orang-orang berdosa, itu gak tahu. Lama saya berdoa syafaat itu tahu-tahu bisa meneteskan air mata. Dan sampai saat ini pun saya dikatakan sama istri sama anak-anak, sakit mata udah sembuh-sembuh. Tapi ini tidak sakit saudara, anehnya tidak sakit. Setiap saya mau khotbah begini terang, matanya enak, santai saja gitu. Tapi kalau menghadapi setiap hari kayak keluar air matanya terus. Jadi nggak tahu ya kok bisa begitu, saya sendiri nggak tahu. Padahal saya nggak sakit, saya kasih obat mata seger-seger gitu sudah hilang, habis gitu nangis lagi gitu ya. Tapi anehnya nggak sakit gitu saudara. Cuma kadang-kadang bisa kayak lengket gitu mata saya. Tetapi ini ya puji Tuhan lah, sudah hampir berapa ya, sebulan lebih lah mungkin ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, semuanya itu karena Tuhan. Makanya kita harus mengerti kehendak Tuhan. Hidup di dalam Tuhan itu harus mengerti kehendak Tuhan, supaya kita pada dalam saat mengalami proses ya. Contoh ya, teh yang saya bikin di wedangan itu mengalami proses yang tidak enak loh saudara. Untuk menjadi berkat bagi orang lain itu tidak enak loh saudara. Tehnya itu harus dimasukkan, kasih air, kemudian
panasi sampai panas betul, dia baru akan keluar aromanya dan kenikmatan teh itu. Demikian juga dalam kehidupan kita ini saudara, dalam proses. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga ya, kata Tuhan. Itu juga begitu saudara, ngalami proses yang luar biasa ya. Contohnya jahe, wedang jahe yang saya bikin itu aja sakit loh. Jahenya saya gebukin semua, saya gebukin ya toh. Seringnya juga saya gebukin. Kemudian kencur saya gebukin. Demikian juga daun jeruk purutnya juga saya gebukin. Jeruk nipisnya saya potong-potong ya. Semuanya prosesnya sakit semua, tetapi itu akan menghasilkan kenikmatan bagi sesama kita. Nah, sudahkah pelayanan kita di hadapan Tuhan itu menjadi bermanfaat bagi sesama kita, bisa menyenangkan orang lain, bisa menikmati ya. Orang lain bisa menikmati atas perbuatan hidup kita. Itu sangat menyenangkan saudara. Saya bikin minum, kalau mereka tidak suka itu saya akan terus koreksi diri saya ya. Gimana ya? Kurang enaknya di mana ya? Saya koreksi terus, saya betulin gitu. Nah, itulah proses di dalam wedangan pun itu banyak hal-hal yang membuat kerohanian saya semakin mengerti. Oh, proses Tuhan itu seperti itu ternyata ya. Untuk menghasilkan kenikmatan bagi orang lain, melayani orang lain itu adalah pengorbanan ya. Seperti teh itu saudara, rela berkorban untuk dipanasi sedemikian rupa, kemudian dia dicampur dengan teh-teh yang lain supaya aromanya lebih nikmat, dan akhirnya bisa dinikmati orang lain atas sajian ini. Dan itulah pengorbanan sebetulnya. Makanya janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga ya. Sebetulnya ayat ini kepingin saya bahas lebih dalam lagi, tetapi nanti di session berikutnya saja. Ini Tuhan ingin cuma agar kita itu ingat bahwa dalam pergumulan kita itu janganlah hendaknya kamu khawatir. Kekhawatiran itulah yang akan terjadi atas hidupmu jika engkau mengkhawatirkan segala sesuatu yang kau khawatirkan. Maka itu akan terjadi. Makanya Tuhan ajarkan apa? Belajarlah positive thinking. Istilahnya pakailah Galatia 5 ayat 22-24, itu saja hidupnya. Hidup penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, serta penguasaan diri. Itu nanti semuanya, ilmu apapun di dunia akan tercakup di situ saudara. Dan kita tidak akan khawatir karena akan memiliki Allah yang luar biasa. Kan dia sudah katakan bahwa Roh Kudus itu adalah penolong kita. Kalau kita nggak pernah menyebut Roh Kudus, tidak pernah minta tolong Roh Kudus, ya kita nggak akan mampu saudara. Roh Kudus itu akan menuntun roh kita yang kuat untuk berjalan di dalam tuntunan roh Allah. Ya, kalau kita hidup di dalam daging, tidak dalam tuntunan Roh Kudus, selamanya nggak akan kuat dan tidak tahan lama. Daging itu ada waktunya, sementara saudara, nggak bisa tembus tembok. Tapi kalau roh itu, perjalanan roh batin kita itu bisa tembus sampai di mana-mana. Ya, kadang saya ketemu seseorang itu kadang nggak tahu masalahnya, tapi Tuhan katakan, ini loh, orang ini penuh seperti ini, harus kamu doakan seperti ini. Nah, itu seperti itu. Sering kali Tuhan akan berbicara seperti itu dalam kehidupan kita. Makanya ini orang-orang yang belum dijawab doanya, saya yakin dan percaya, ayo minta tolong sama Roh Kudus. Karena kita nggak pernah minta tolong sama Roh Kudus, sehingga kita nggak bisa apa-apa. Karena Roh Kudus, hanya Roh Kudus yang bisa mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan, itu hanya Roh Kudus saudara. Jadi saudara kalau nggak percaya adanya Roh Kudus, tidak percaya akan manifestasi Roh Kudus dalam kehidupan kita, ya selamanya yang namanya kerajaan Allah nggak ada dalam diri kita. Jadi kebenaran ya, terus habis itu sukacita dan damai sejahtera dalam tuntunan Roh Kudus ini nggak akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa dapat kerajaan Allah karena hanya Roh Kudus yang bisa melakukan itu, dan yang menuntun dalam seluruh kebenaran Allah cuma Roh Kudus. Nah, itulah makanya kita perlu Roh Kudus saudara. Ya, ini jangan khawatir, itu jangan pakai kedagingan saudara, nggak bisa. Pakai Galatia 5 ayat 19 itu nggak masuk saudara, harus pakai kuasa Roh Kudus. Bagaimana dengan kuasa Roh Kudus? Memuji, menyembah Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, banyak membaca firman Tuhan, terima hikmat Tuhan, lakukan firman Tuhan. Itu pasti Roh Kudus yang akan menuntun hidupmu. Sukacita apapun yang akan terjadi dalam hidupmu, kau akan mengalami sukacita ilahi yang luar biasa. Ya, seperti yang saya alami ya. Ini Filipi 4 ayat 6 ini saya bahas masih separuh saja, yaitu jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kekhawatiran itu yang membuat kita mengalami permasalahan, pencobaan-pencobaan di dalam hidup ini. Dan Tuhan katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah keinginanmu dalam doa dan permohonan, dalam ucapan syukur. Ya, kita belum masuk dalam doa dan ucapan syukur ya. Ucapkanlah segalanya itu dalam permohonan, memohon kepada Tuhan.
namanya orang mohon itu seperti hamba itu loh. Pelayan itu minta sama tuannya itu sampai seperti apa sih kadang-kadang. Ya, kita pakai bertekuk lutut. Kalau di kerajaan itu pakai jalannya pakai lutut. Lah kalau di tempat kita itu memang iman-iman kekristenan adalah pakai lutut, berdoa kepada Tuhan, yaitu menggambarkan doa kepada Tuhan. Permohonan dengan berdoa, dengan ucapan syukur. Nah, kita seringnya tidak dengan ucapan syukur, dengan mengeluh. Kalau orang sakit, waduh aku ngeluh, aku menggigil, aku apa, aku pusing, aku gini. Ya itulah, tidak dengan ucapan syukur itu namanya. Nah, makanya penyakitmu semakin parah ya. Saudara yang dikasih Tuhan, maaf ini saya omongkan. Sebetulnya enggak pengen saya omongkan, tetapi ini harus saya omongkan. Itulah penyakit-penyakit yang dalam dirimu. Kamu itu loh mengucapkan penyakitmu sendiri. Tidak dengan ucapan ya syukur, ya Allah saya bersyukur, ya Tuhan saya bersyukur karena penyakit ini aku semakin mengerti kehendak-Mu, bukan karena kedaginganku lagi. Aku merasa bahwa diriku hebat, ternyata Engkau yang terhebat. Nah inilah manusia-manusia yang sombong pasti akan mengalami cobaan ujian-ujian yang macam-macam dalam Tuhan. Ya, tidak akan saya perpanjang firman ini, nanti akan saya lanjutkan. Ini masih separuh saja, Filipi 4 ayat 6 ini. Besok saya lanjutkan lagi, karena firman Tuhan cukup sampai sekian. Saya yakin dan percaya gambaran-gambaran yang sudah saya sampaikan di atas ini akan membuat kita semakin mengerti bahwa kita tidak akan memiliki kekuatan apapun, seperti Sakaria 4 ayat 6, bahwa oleh kuat kuasa Roh Kudus saja kita bisa bertahan, bisa kuat, bisa berjalan dalam firman Tuhan, bisa mengasihi sesama seperti diri kita sendiri, bisa melayani dengan pengorbanan diri kita seperti Tuhan Yesus rela berkorban untuk menebus dosa orang-orang berdosa, rela memberikan nyawanya untuk ciptaannya sendiri. Luar biasa. Kita ini adalah ciptaan Allah, kita harus berkorban untuk sesama kita, menjadi berkat dan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kemuliaan Allah Bapa saja ya. Sampai ketemu dalam One Way Ministry season berikutnya. Tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Saya yakin dan percaya penyakitmu sudah disembuhkan saat ini, keuangan ekonomimu sudah dipulihkan, dan keterikatan dalam hal-hal kedagingan dalam dosa sudah dilepaskan oleh Tuhan, dan engkau umat-umat yang berkemenangan, umat-umat yang menjadi berkat bagi orang banyak. Dan lebih berkat mendoakan daripada didoakan, lebih berkat memberi daripada menerima, lebih berkat melayani daripada dilayani. Ayo terus lakukan yang terbaik untuk Tuhan, lakukan yang terbaik untuk Tuhan, seperti Tuhan memberikan nyawanya untuk ciptaannya sendiri. Hendaklah kita juga seperti itu. Bersama Tuhan Yesus kita bisa. Haleluya. Bersama Tuhan Yesus kita bisa di dalam One Way Ministry. Sampai ketemu dalam season berikutnya. Sampai besok pagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Bapa yang di kerajaan surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu di bumi ini seperti di surga. Haleluya, amin. Cukupkanlah makanan kami sepanjang hari ini dengan secukupnya daripada Allah Bapa sendiri. Tingkat-tingkat langit surga sudah Engkau bukakan. Ampuni kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Haleluya, amin. Amin, amin. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Sampai ketemu dalam One Way Ministry season berikutnya. Haleluya, amin.